Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hafiz Rahmat Kurniawan dari TRI kelas 2C. Di sini kita akan menjelaskan hands-on dari mata kuliah Network Programming atau Pemrograman Jaringan, di mana kita akan menjelaskan tentang OOP atau Object Oriented Programming. Nah, OOP ini apa sih kawan-kawan? Nah, OOP ini adalah sebuah paradigma pemrograman. Nah, yang menggunakan seperti objek dan class dalam penyusunan program. Nah, lalu dari OOP ini ada berapa sih? Dibagi berapa sih? Nah, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada class, ada objek, ada methods, dan juga ada atribut. Nah, kelas ini seperti misalkan klasifikasinya, dia seafood misalkan. Nah, lalu ada objek. Objeknya itu apa? Name. Nama dari ini misalkan objeknya udang, gurita, cumi-cumi, ikan dan lain-lain. Lalu ada methods. Methods ini adalah cara kehidupannya sehari-hari lah misalkan. Misalkan dia apakah dia berenang, apakah dia menyelam. Contohnya misalkan di sini ada kepiting. Kepiting apa? Kepiting kan berjalan tapi berarti menyelam. Lalu ada ikan. Ikan apa? Swim, berenang dia metodenya. Lalu ada atribut. Atribut ini seperti apa ya? Ciri-ciri lah saya bilangnya. Ciri-ciri dari kelas tersebut. Misalkan ikan, dia apa? Mempunyai sirip, bernapas menggunakan insan, terus beratnya berapa beratnya. Dah, itu jadi dari OOP. Nah, dari OOP ini juga ada namanya inheritance yang akan kita jelaskan kembali. Inheritance itu apa sih teman-teman? Inheritance yang dimana artinya sendiri adalah pewarisan, yang dimana dia adalah apa namanya, dapat menurunkan atau mewariskan objek, metode, dan juga atributnya. Dengan contoh di sini ada kelas hierarki misalkan. Nah, di sini ada vehicle. Vehicle ini maaf, kita jelaskan dulu dari awal. Nah, di inheritance itu dia mempunyai dua kelas, pembagian kelas. Yang pertama ada super class dan subclass. Super class ini adalah parent class, yang mana adalah orang tua dari kelas. Lalu ada subclass. Subclass adalah sebuah child class, yaitu anak dari si parent class. Nah, kita ambil gambarannya di sini teman-teman. Di parent class itu adalah sebagai vehicle. Vehicle adalah sebagai parent class. Nah, si vehicle ini punya anak, punya si child class atau subclass, yang dimana ada land vehicle, ada water vehicle, ada air vehicle, dan space vehicle. Nah, jika si vehicle ini punya atribut, punya metode, punya fungsi, punya metode, punya objek, nah itu bisa dipakai oleh anak-anaknya teman-teman. Bisa dipakai si land, water, air, dan space. Contoh misalkan dari kendaraan. Kendaraan punya atribut kecepatan. Nah, dari kecepatan itu bisa dipakai oleh anak-anaknya teman-teman. Nih, bisa dipakai mobil, bisa dipakai kapal, bisa pakai helikopter, dan juga roket. Nah, jika dari keempat ini mempunyai anak lagi, jadi mereka nih, maaf, jika mereka punya 4 anak lagi, nah, dia bisa memakai atribut yang ada pada vehicle. Jadi misalkan dia punya kecepatan, anak-anak dari si land vehicle bisa memakai atribut tersebut. Nah, jadi istilahnya si vehicle ini punya 2 anak, si land dan anak-anak dari land. Nah, mereka ini anak-anak dari land punya 2 orang tua, si land vehicle dan juga vehicle. Oke, di sini ada perintah dalam video hands-on, kita akan memberikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Oke, kita langsung saja ke program ya. Gimana ya? Nah, di sini kita buat. Nah, di sini kan kita disuruh buat contoh program secara bebas, teman-teman. Jadi kita pakai yang kelas tadi aja ya. Kelas vehicle, pakai kendaraan. Oke. Pertama kita buat si super kelasnya terlebih dahulu atau parent class. Yaitu kita buat kelas yaitu kendaraan. Kendaraan ya, sebagai si parent classnya. Nah, jika sudah, terlanjut. Enter dulu. Kita buat constructor atau metodenya, metode dari kendaraan tersebut. Nah, dalam itu ada parameter. Misalkan parameternya di kendaraan ada apa? Ada mereknya, ada kecepatannya gitu. Nah, kita buat def init. Kita buat self untuk pemanggilannya, yaitu kita pakai merek, lalu ada kecepatan. Nah,
Jika sudah, kita akan memanggil dari parameter yang udah kita buat atau atribut yang kita buat, yaitu self merek. Lalu ini merek. Oke. Lalu kita buat self kecepatan. Kita buat juga kecepatan. Oke. Jika sudah, kita kan tujuan membuat program itu kan akan mengeluarkan output. Nah, di sini kita akan membuat outputnya dengan metode display info. Kita buat terlebih dahulu dev display info. Lalu kita gunakan self. Oke, jika sudah ini, nah, lalu kita akan mengeluarkan output dari merek dan juga kecepatan dengan perintah print. Nah, ini kita gunakan F ya sebagai string, jadi menandakan bahwa ini string, teman-teman. F merek kendaraan. Oke, lalu kita panggil si parameter yang udah kita buat menggunakan self merek. Oke, sudah. Lalu kita buat yang kecepatan, yaitu print F kecepatan kendaraan. Kita panggil kembali self kecepatan. Nah, karena kecepatan kan dia pakai parameternya kilometer per jam, kita tambahkan di sini. Jadi biar lebih jelas kilometer per jam. Oke, sudah nih, kita sudah buat si parent class atau super class. Nah, lalu kita akan buat si child class atau subclass, yang dimana kita akan memanggil metode-metode atau atribut-atribut parameter-parameter yang digunakan oleh si parent class tersebut. Yaitu kita buat di kendaraan ada mobil, kita pakai mobil aja. Mobil. Nah, karena kita memanggil parameter dari kendaraan dari parentnya, kita panggil kembali kendaraan. Gitu. Lalu kita buat konstruktornya dev init self. Ya. Self. Enggak. Self merek kecepatan. Nah, jika kalian ingin menambahkan sebuah parameter atau sebuah atribut, kalian cukup tambahkan aja, teman-teman. Bisa kalian tambah di sini. Jadi kita memanggil 2 di atas, lalu kita akan membuat lagi yang baru. Kecepatan, misalkan di mobil ada pintu, kita pakai pintu. Oke. Jika sudah, titik 2, kita buat si pemanggilannya. Jika kita sudah membuat di sini, kita akan panggil di sini, teman-teman. Menggunakan super init merek dan juga notif, guys. Bentar, saya mute chat for 8 hour. Oke, sudah. Nah, ini banyak notif. Oke, kita lanjut, teman-teman. Merek. Habis dari merek kita buat apa tadi? Kecepatan. Nah, jika sudah, kita sudah buat parameter pintu ya. Nah, kita keluarkan kembali outputnya, yaitu menggunakan perintah print. Sama seperti di atasnya ya. Jadi tinggal ikutin saja. Jumlah pintu. Kita panggil self pintu. Oke. Ini sudah. Kita panggil display. Nah, kita sama dengan super class ya. Jadi kita panggil juga si displaynya. Si ini nih, 2 ini akan kita panggil. Tapi kita tidak perlu mengetikkan ini kembali. Kita hanya cukup panggil seperti dengan perintah dev display info self info self. Nah, kita gunakan super lagi. Super init. Enggak, super display info dong. Karena kita mau manggil display info. Nah, lalu kita maaf.
display info, kita keluarkan print. Kok ini nggak print dong? Ini maaf, ini kita copy aja ini, yang ini kita salah masukkan, kita tidak fokus teman-teman. Ctrl C, Ctrl V. Oke, nah ini nih kita pakai self. Kocak ini, maaf, tidak fokus. Self pintu, nah ini nggak jalan, bingung pintu. Oke, sudah. Ini untuk kelas yang pertama sudah selesai. Lanjut kita ke kelas kedua, yaitu kendaraan motor. Nah, kembali kendaraan. Lalu kita panggil, kita buat konstruktornya dulu. Dev init, guys. Self merek kecepatan, terus motor ini apa ya, tipe motor kali ya, tipenya tipe dia kan bisa matic, bisa kopling, bisa gigi. Kita map super, kok di sini sih, super init. Kita panggil kembali yang udah kita buat, itu merek dan juga kecepatan. Oke, lalu super init. Apalagi kita panggil si tipenya ya. Self kita buat kembali biar kebaca. Nah, jika sudah, buat displaynya, display info self. Kita panggil super display info. Lalu kita buat print, yaitu tipe motornya. Nah, F tipe motor. Self tipe. Oke. Nah, di sini udah nih, kita udah buat si super class, saat kelasnya. Nah, di sini kita akan membuat menunya, hasilnya, outputnya. Nah, kita buat itu dengan perintah if. Nah, di sini ada nih, if name terus sama dengan main. Oke. If underscore name main. Nah, fungsinya ini kita akan menjalankannya di main. Kalau menjalankannya di tempat lain, dia hanya ke impor begitu. Lalu kita panggil, bukan kita panggil, kita buat terlebih dahulu variabelnya untuk mengeluarkan outputnya. Mobil 1, kita panggil kelasnya mobil. Nah, di sini kita masukin teman-teman apa yang udah kita masukin parameternya. Di sini ada merek, kecepatan, dan juga di mobil ada jumlah pintu. Jadi kita masukin mereknya Avanza. Nah, kecepatannya jangan 100 deh, normal itu 250. Jumlah pintunya 4. Oke. Lalu kita print, enggak kita print dong. Kita masukin lagi yang motor 1. Kita panggil si motor, mereknya Honda CBR. Nah, kecepatannya 150. Lalu motornya kopling. Nah, jika sudah, kita akan mengeluarkan output yang udah kita buat di sini. Nah, lalu langsung saja kita buat print gini, data mobil. Oke, lalu kita panggil kembali mobil 1 yang udah kita buat tadi ya, yang udah kita buat barusan, variabelnya mobil 1 display info. Nah, lalu untuk selanjutnya print. Nah, kita pakai backslash n. Fungsinya buat apa? Jadi kalau kita menggunakan backslash n, dia akan langsung ke enter satu spasi. Jadi biar kelihatan lebih rapi. Oke.
data motor. Motor 1 display info. Oke, di sini sudah. Baru kita jalanin. Kita save ya. Kita jalankan di sini. Oh, belum save. Sini. Nah, di sini sebenarnya inheritance itu kan ya benar kan, inheritance udah kejawab ya, udah saya jelaskan. Oke. Udah ya, aman nih. Di sini ada outputnya nih. Merek kendaraan Avanza, kecepatannya Avanza. Oh enggak, ini. Kecepatannya 250 km per jam. Honda CBR 150 km per jam. Oke, selesai teman-teman. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Penjelasan mini project, tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Demonstrasikan bagaimana controller class lakukan running program. Oke. Sebutkan tantangan atau error terbesar yang temukan saat menyatukan semua kelas. Oke. Di sini ya, program kita di sini. Nah, di sini kita kan di soal sebelumnya kita sudah membuat sensor node ya. Nah, di situ kita akan merubah kembali. Nih, kita lihat soal. Nih. Jadikan sensor node sebagai parent class, berisi atribut umum seperti node ID dan status. Nah, di sini ini ada sebuah parent class nih. Parent class untuk merepresentasikan node sensor umum, atributnya ada node ID sama statusnya. Itu sensor default aktif. Dan juga di sini ada metodenya, yaitu dari data, mengembalikan status sensor dengan kemungkinan terjadi error. Nah, sini ada konstruktornya untuk menginisialisasi dari node ID-nya dari node sensor. Nah, di sini kita menggunakan self node ID, self status aktif. Nah, di sini juga ada read data, yaitu ada metode umum dengan kemungkinan error 20%. Jadi, kalau kita menggunakan ini, dia akan mengeluarkan modul random. Nah, di sini sebelumnya belum saya jelaskan. Kita menggunakan import random ya untuk pertujuan merandom nilai 20% ini. Jika kita mendapatkan peluang 20% itu, kita akan mendapatkan output hardware malfunction, sensor tidak merespon. Oke. Di sini ada status aktif. Nah, status aktif ini akan muncul ketika dia tidak akan mengalami malfunction. Gimana bahasanya? Jadi kayak kalau terjadi malfunction, ini bukan aktif tapi fail, sesuai yang ada di sini nanti. Nih, mana ya? Nah, di sini failed error. Nah, nanti dia akan mengeluarkan hasil ini, value error. Ini kan accept value error, ini raise value error. Oke. Lalu di sini ada class temperature, yang dimana ini adalah sebuah subclass atau child class. Child class. Nah, ada class temperature. Nah, ini kan kita panggil ya si sensor node. Nah, jadi ini bakal kebaca si read data ini. Nah, di sini ini kan ada read data nih sama nih dua nih. Ini emang aman kalau kita pakai program yang sama itu? Nah, jawabannya aman teman-teman, karena itu adalah sebuah polimorfisme. Jadi kalau kita memakai sebuah program, ini kan ada read data, ada di sini, ada si class sensor, ada sini di temperatur, ada di humidity. Nah, dia tidak akan berpengaruh teman-teman. Jika kita menjalankan ini, yaudah yang keluar ini nggak akan ikut-ikutan, nggak akan bercampur sama ini. Begitu. Di sini udah jelaskan ya. Di sini untuk membacakan temperatur, ada try untuk membaca read datanya, dan juga akan merandom nilai dari 20 hingga 40. Lalu di sini ada accept value error, dan seperti yang saya jelaskan tadi, dia akan mengeluarkan output failed error. Nah, di sini juga sama penjelasannya teman-teman. Nah, bedanya dia di sini, dia akan merandom nilai dari 40 hingga 90. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang si controller class, yang dimana udah kita buat nih, controller class. Control class itu di manager nih. Kita telah membuat modul baru dengan nama manager. Terus juga ada class nama environ manager. Terus juga ada method add node, real alt node, dan show logs. Oke. Kita lanjut ke manager. Nah, di sini ada class environ manager. Nah, di sini kelas untuk mengelola seluruh node sensor dalam sistem, dan juga atributnya itu ada register node dan juga sensor log yang berupa list. Dia akan menyimpan daftar objek, terus juga menyimpan riwayat hasil. Nah, metodenya sendiri seperti yang saya jelaskan, ada add node, real alt node, dan show logs. Di sini ada penjelasannya ya, bisa dibaca saja. Lalu
Di sini kita akan jelaskan tentang ini konstruktor ya. Konstruktor sudah dijelaskan. Nah, di sini teman-teman, jika kita menjalankan suatu program, misalkan kita milih satu itu sensor node. Nah, jika kita ditambahkan akan disimpan ke sini misalkan S1. Nah, gitu nanti kesimpan. S2 gitu. Nah, oke. Lalu sensor logs di sini akan menyimpan riwayat pembacaan dan juga ada add notes di sini akan menambahkan. Nah, di sini ada for and in self yang dimana dia akan menambahkan di register note ya. Jika enggak. Jadi kalau kita menambahkan sensor yang sudah ada, dia akan mengeluarkan output sudah terdaftar atau already exist. Nah, dia akan menilai pengembalian ke sebelumnya. Tapi jika sensornya belum ada, dia akan mengeluarkan output ini print note. Nih, berhasil ditambahkan. Di sini read all notes yang dimana dia akan membaca semua sensor note yang terdaftar. Yang dimana sebelumnya kan kita bukan membaca semua ya. Jadi kayak baca satu-satu. Di sini kita akan merefactoring dari setiap file. Oke, belum ada note. Nah, di sini if not self belum register, jika itu belum diregister atau belum ada pada saat membaca, dia akan mengeluarkan output belum ada note sama sekali jika kita belum menginputkannya ya. Tapi jika sudah ada, dia akan membaca data yang ada di register note. Nah, lalu dia akan mengeluarkan sensor logs append-nya ada di sini. Nih sensor logs yang tersimpan di situ. Lalu untuk show logs ini dia akan menampilkan riwayat hasil pembacaan sensor. Jika tidak ada data, akan menampilkan pesan bahwa log masih kosong. Jika ada, akan menampilkan maksimal 10 data terakhir. Nah, 10 data terakhir itu dari sini, min 10. Oke. Sini ada if not self, jika belum ada sensor, dia akan mengeluarkan output belum ada data. Sebaliknya, jika udah ada, dia akan mengeluarkan riwayat sensor. Nah, lalu untuk selanjutnya kita akan bertujuan ke main. Nah, di sini yang pertama itu from sensor ops node yang dimana kita akan mengambil dari sensor ops yaitu node ya, masuk sensor node import temperature node. Nah, juga kita akan mengimpor dari temperature node dan juga humidity node dan juga kita akan mengambil dari manager yang udah kita buat sini, manager dan node. Dari manager kita mengambil environment manager. Nah, lalu kita akan menggunakan dev show menu yang dimana menu-menu seperti ada tambahan sensor suhu dan lain-lain. Lalu ada main, yaitu fungsi utama untuk menjalankan program Smart Environment Node Simulator. Di sini ada alurnya dan juga ada validasinya. Kelas yang digunakan ini, nah ini kelas-kelas yang kita buat di file terpisah ya. Di sini ada di Node, terus di Environment Manager itu ada di Manager. Oke, lalu kita ada print. Oh, ini pembuatnya ya. Dan juga kini kita memanggil si manager, manggil ini karena kita sudah melakukan import ya. Lalu di sini ada while true, ini seperti materi semester 1 yang dimana ya ada jika kita memilih menu satu nih, memilih pilihan satu di sini print tambah satu, dia akan masuk ke sini. Nih, masuk ke sini. Sini doang. Nah, di sini ada if pilihan satu not input, kita akan masukkan ID sensor suhu. Nah, di sini ada strip dan upper yang dimana berfungsi. Di sini tidak ada perbedaan antar penulisan. Misalkan saya memasukkan Bandar Lampung, itu pertama kecil semua. Nah, jika kita masukkan ke append, udah kita masukkan, dia akan menyimpannya sebagai huruf kapital semua. Nanti kita coba. Nah, di sini juga ada if not in, yang dimana akan melakukan output input tidak valid. Di sini apabila kita memasukkan ID sensornya, kita klik enter ya, tek gitu. Nah, dia akan melakukan output ini. Nah, di sini ada node, temperature node, manager add node. Di sini akan menambahkan node-nya ke temperatur. Kedua juga sama, itu akan menambahkan ke humidity. Nah, ketiga ini di elif pilihan 3 manager read all node, dimana kita akan memanggil si manager untuk membaca semua node nih. Kita menggunakan perintah ini. Lalu untuk log sama manager show log di bawahnya dan juga elif pilihan 5. Program selesai jika kita keluar dari program. Dan juga di sini ada else print pilihan tidak valid. Yang dimana kalau kita memasukkan pilihan, ini kan 1 sampai 5, kita masukkan angka 6, tidak bisa. Jadi pilihan tidak valid. Nah, di sini sudah saya jelaskan tadi ya. Entry point program akan menjalankan fungsi main ketika file ini dieksekusi secara langsung. Oke. Lalu kita lanjut running ya. Lanjut running di sini file ya.
C CM loh CMD Python main 25782.069.py. Yaudah ya. Ntar ini kita silang dulu. Di sini ada outputnya nih. Nih. Tambah node sensor suhu kita tambah. Misalkan 1. Misalkan saya masukkan balam bandar Lampung. Nah, ini fungsi dari strip upper tadi teman-teman ya. Ini strip upper ini. Itu fungsinya. Dimana dia akan mengubah yang tadinya jadi dari kecil menjadi besar. Balam tambah node sensor kelembapan 2. Lampung Selatan. Nah, kita coba baca semua sensor. Nah, dia akan keluar nih status aktif, suhu terbaca. Terus kita lihat riwayatnya. Oke, balam Lamsel sudah. Lalu kita coba sampai 10 baris terakhir ya. Kita banyakin, berarti kita tambah ini. Lalu siapa ya di dalam tim 2. Masukkan ID sensor ke kelembapan. Gimana ya? Bandung. Nah, jika kita melakukan perintah ini nih, mana ya? Nah ini pilihan tidak valid, kita coba nih 1 sampai 5 ya, kita pilih 6. Pilihan tidak valid. Oke. Kita baca semua sensor. Nah, di sini terjadi nih error hardware malfunction sesuai dengan soal ya teman-teman. Terus kita coba baca. Kita coba lagi nih. Kita baca terakhir 39,59. Berapa 6 ya, kita coba. Coba lagi ya. Baca semua sensor. Nah, lagi tuh 2 tuh. Kita baca nih. Tuh. Jadi 2. Nah, nambahkan tuh 10 baris terakhir. Selanjutnya, apalagi yang perlu kita bahas? Sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Oke, di sini error terbesar itu ya. Pada saat itu saya masih bingung antara kelas, super class dan sub class itu bagaimana sih? Saya nggak ngerti konsepnya. Terus juga saya nggak paham di bagian constructor. Constructor itu buat apa? Itu yang menurut saya tantangan terbesar sehingga saya perlu mengkaji lagi. Fungsinya buat apa sih di sini? Nah, terus juga kayak kan di program sebelumnya kita menggunakan super kan. Ternyata jika kita tidak menggunakan super itu tidak apa-apa teman-teman. Itu bisa tetap berjalan. Jadi itu yang buat saya bingung tuh di sini sih. Kekompleksitasnya kayak dipecah-pecah lagi. Yang pertama kan kita hanya 2 file ya, node dan main. Yang dimana di manager ini semuanya ini ditaruh di main. Nah, di sini juga nggak pakai kelas-kelas. Jadi saya nggak bingung pada saat pembuatannya. Tapi begitu saya pindah ke lab 6 yaitu tentang inheritance, itu saya benar-benar bingung pada saat memisah kelas terus menggabungkannya lagi menjadi program akhir seperti ini. Tuh teman-teman. Mungkin itu saja sih video penjelasan, video hands on dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.